Yo minasan, konnichiwa, Yukina de gozaimasu. O genki desu ka, minasan? Konbanwa. Selamat datang lagi di Nihongoku Channel. Untuk kesempatan kali ini, Yuki bakalan lanjut lagi bahas tentang pelajaran ke-25, teman-teman ya. Nah, kalau yang kemarin pelajaran ke-24 dan sekarang lanjut lagi ke pelajaran 25 buku NHK. Untuk pelajaran kali ini, bab 25 ada Tsukue no shita ni haire. Tsukue no shita ni haire. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita masuk ke percakapannya aja teman-teman ya. Hajimemashou. Oke, ini adalah percakapan antara sensei dan Ana. Sensei. Jishin da, minna ochitsuite. Tsukue no shita ni haire. Yurei wa osamatta you da. Anna. Bikkuri shita. Nihon wa hontou ni jishin ga oi desu ne. Oke, itu dia percakapannya teman-teman ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama yuk kita bahas aja satu persatu. Nah, di sini sensei mengatakan jishin da minna ochitsuite. Nah, jishin di sini artinya gempa, teman-teman ya. Jishin da. Nah, ini tidak nggak ada artinya, teman-teman ya. Ini cuma pelengkap kalimat di akhir kalimat aja begitu. Nah, ini sama dengan jishin desu. Nah, ini jishin da, ini bentuk casual dari des gitu. Nah, terus ada minna ochitsuite. Nah, minna di sini artinya semuanya. Semuanya ochitsuite, harap tenang atau tetap tenang. Ochitsuite. Nah, terus tsukue no shita ni haire. Tsukue no shita ni haire. Nah, tsukue artinya meja, teman-teman ya. Tsukue artinya meja, no shita di sini artinya di bawah. Jadi tsukue no shita artinya di bawah meja. Ngapain? Haire. Artinya masuklah, teman-teman ya. Artinya berlindung di bawah meja. Tsukue no shita ni haire, masuklah ke bawah meja. Tapi ini artinya masuk ke meja untuk berlindung dari gempa gitu. Terus sensei mengatakan lagi yurei wa osamatta you da. Ya, yurei wa osamatta you da. Yurei di sini artinya guncangannya, guncangan gempa maksudnya, teman-teman ya. Yurei wa osamatta you da. Sudah mereda, osamatta you da. Tampak sudah mereda begitu. Yurei wa osamatta you da. Guncangannya tampak sudah mereda. Gitu. Terus di sini Anna mengatakan bikkuri shita. Nah, kaget. Nah, ini artinya kaget. Nah, kalau di Indonesia kan kalau kita kaget kayak apa ya? Kayak astaga. Nah, begitu kan. Nah, ini kurang lebih sama artinya begitu, kaget. Nah, ini bikkuri shita untuk mengekspresikan kalau kita kaget gitu. Jadi kalau kita kaget kayak kaget gitu. Nah, orang Jepang langsung refleks bakalan mengatakan bikkuri gitu. Bikkuri shita gitu. Bikkuri shita. Ini artinya saya kaget begitu. Nah, terus Nihon wa hontou ni jishin ga oi desu ne. Nah, Nihon wa hontou ni jishin ga oi desu ne. Nihon di sini artinya Jepang. Wa hontou ni benar-benar. Nihon wa hontou ni jishin ga oi desu ne. Jishin artinya kayak tadi gempa. Ga ini partikelnya, oi artinya banyak, teman-teman ya. Desu ne. Nihon wa hontou ni jishin ga oi desu ne. Di Jepang benar-benar banyak gempa ya. Desu ne. Ne di sini partikel yang berarti kalau di bahasa Indonesia kayak iya gitu. Di akhir kalimat kayak Nihon wa hontou ni jishin ga oi desu ne. Gitu. Di Jepang benar-benar banyak sekali gempa ya gitu. Nah, partikel nih di akhir kalimat ini juga sering kalian dengar di percakapan sehari-hari teman-teman ya, kayak oishii desu ne, oishii ne gitu. Ja, ikimashou ka, iku ne kayak gitu. Ini kayak partikel yang sering banget kalian temui gitu di percakapan sehari-hari. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini berarti iya begitu.
Oke, kita masuk ke tata bahasanya teman-teman ya. Tata bahasa yang pertama ada kata kerja bentuk perintah. Kata kerja bentuk perintah. Bentuk perintah sering digunakan saat keadaan darurat atau bagi rambu lalu lintas. Contoh, nigemas, nigemas. Nah, ini artinya lari menjauh atau menyelamatkan diri. Nah, ini jadinya nigero. Nah, nigemas ini kata kerja bentuk masnya, kalau kata perintahnya menjadi nigero. Nigero. Nah, jadi kalau untuk buat bentuk ini, kata perintah ini, cukup kalian pahami saja teman-teman ya. Nah, jadi kalau kata kerja golongan pertama yang akhirnya kayak utsu, muku, nu, nah itu kan dan lain-lain. Nah, itu kata kerja golongan pertama itu akhirannya itu dicoret, diganti dengan gitu. Contoh nih kayak kau menjadi kae, terus motsu menjadi mote, kairu menjadi kaire, terus misal hanasu menjadi hanase. Nah, jadi kalau intinya kata kerja golongan pertama akhirannya itu kayak kugumutsu, uku, nah itu dicoret aja teman-teman ya, diganti dengan begitu, kayak kau menjadi kae, motsu menjadi mote, kairu menjadi kaire, dan lain sebagainya begitu. Terus kalau kata kerja golongan kedua ini juga simple, jadi akhiran ru-nya itu rubah aja menjadi ro gitu. Jadi akhiran ru-nya itu rubah aja menjadi ro gitu. Contoh taberu, eru. Ini maksudnya ke golongan kedua teman-teman ya, taberu. Nah, ru-nya itu diganti dengan ro. Taberu menjadi tabero. Terus miru, iru. Nah, ini masuk ke kata kerja golongan 2 juga, miru. Ru-nya diganti aja menjadi ro. Miru, miro, dan lain sebagainya. Begitu. Dan yang terakhir ada kata kerja golongan ketiga teman-teman ya. Nah, ini cukup dihafalkan saja. Nah, kalau golongan ketiga yang suru menjadi shiro, guru menjadi koi. Begitu. Jelas teman-teman ya. Terus yang tata bahasa yang kedua. Nah, di sini nani yoda, yodes. Artinya tampak nani. Yoda adalah ungkapan informal dari yodes, mengindikasikan orang yang berbicara telah memperhatikan situasinya serta membuat penilaian tertentu akan kondisinya. Nah, sama seperti yang Yuki jelasin di atas teman-teman ya. Jadi nani yoda atau nani yodes. Nah, ini artinya tampak titik-titik. Sama kayak contoh di atas tadi yang yurewa osamata yoda. Nah, ini artinya guncangannya tampak sudah mereda. Yoda. Yurewa osamata yodes. Nah, juga bisa teman-teman ya. Jadi begitu. Nah, ini bentuk ta dari osamarimas meredah teman-teman ya. Oke, jelas teman-teman ya. Kita masuk ke nomor 3. Zo wa hanaga negai. Zo wa hanaga negai. Tentang gajah hidungnya panjang. Zo ini artinya gajah teman-teman. Zo wa hanaga negai. Hana di sini artinya hidung, negai itu panjang. Jadi zo wa hanaga negai. Wa itu untuk partikel penanda topiknya, ga itu untuk penanda subjeknya. Begitu. Jelas teman-teman ya. Oke des, kita masuk ke kata bunyi tiruan teman-teman ya. Nah, di sini ada gata-gata. Nah, ini menggambarkan bagaimana rak dan meja terus berguncang-guncang. Bisa dibayangin teman-teman ya, rak atau meja yang berguncang-guncang gitu. Nah, kata bunyi tiruannya itu gata-gata. Oke, yang kedua ada gura-gura. Nah, ini menggambarkan bagaimana bangunan berguncang kuat
atau benda berdiri tak stabil gitu, tidak stabil. Nah, seperti di gambar ini, nah yang kayak gini, yang kayak bangunan yang berguncang kuat gitu. Seperti di gambar. Nah, ini kata bunyi tiruannya gura-gura. Gura-gura. Oke, desu ne, minasang. Untuk video ini sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita minasan. Ja, kono doga wa ijou desu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya. Ja ne. Bye bye.